Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini Tutor Aja Online Course akan membahas mata kuliah Managerial Accounting dengan fokus materi Pricing Product and Service bersama saya, Foni Sumawi. Buku yang kami pakai sebagai acuan dalam menyusun materi ini adalah buku Managerial Accounting dengan cover seperti ini. Nah, kita langsung masuk aja ya ke materinya. Jadi dalam materi ini, kita akan mempelajari beberapa rumus perhitungan yang akan kita gunakan untuk menentukan harga terbaik untuk sebuah produk. Atau dengan kata lain, intinya fokus kita adalah bagaimana sih cara menentukan harga sebuah produk dalam sebuah perusahaan. Ada dua cara yang bisa kita pakai, yaitu menentukan harga elastisitas berdasarkan elastisitas dan menentukan harga berdasarkan cost atau biaya dari produk tersebut. Nah, kita masuk ke menentukan harga berdasarkan elastisitas produk. Tapi sebelumnya kita mau tahu nih, elastisitas itu apa sih? Nah, elastisitas itu merupakan perbandingan antara perubahan harga dari suatu produk terhadap perubahan jumlah produk tersebut terjual. Nah, berapa jumlah produk tersebut yang berubah penjualannya kalau harganya berubah. Nah, elastisitas permintaan itu dapat dihitung dari berapa banyak sih pengaruh perubahan unit produk yang dijual ketika terjadi perubahan harga. Nah, produk dapat dikatakan inelastis ketika perubahan harga pengaruhnya kecil atau bahkan tidak berpengaruh bagi jumlah produk yang dijual. Nah, contohnya apa? Contohnya untuk barang-barang primer seperti beras, bensin, mau harganya berubah seperti apa, kita akan tetap membutuhkan barang-barang ini. Jadi, kita akan tetap membeli barang-barang tersebut meskipun terjadi perubahan harga akan barang-barang tersebut. Nah, sedangkan produk yang dikatakan elastis itu adalah produk yang jika perubahan harganya mempengaruhi unit produk yang dijual. Contohnya apa? Contohnya adalah barang-barang sekunder atau tersier seperti parfum mewah. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih tahapan dalam melakukan penentuan harga berdasarkan elastisitas? Yang pertama tentunya kita akan menghitung elastisitas barang tersebut terlebih dahulu, lalu kita tentukan markup yang tepat berdasarkan elastisitas tersebut. Nah, maka untuk menentukan harga produk berdasarkan elastisitasnya, kita biasanya menjual barang yang inelastis dengan markup yang lebih tinggi dan menjual barang yang elastis dengan markup yang lebih rendah. Nah, gimana cara menghitung elastisitas? Nah, berikut adalah rumus dari elastisitas. Jadi, elastisitas sama dengan ln 1 ditambah percentage change in quantity sold dibagi dengan ln 1 ditambah percentage change in price. ln itu adalah natural log function yang ada di kalkulator saintifik. Nah, kita masuk ke contoh soal elastisitas. Jadi, misalkan nih, sebuah perusahaan memproduksi dua produk, yaitu sabun dan sampo. Nah, mereka menganalisa bahwa ternyata jika mereka menaikkan harga samponya sebanyak 10%, maka penjualan samponya akan turun sebanyak 15%. Sedangkan jika dia menaikkan harga sabunnya sebanyak 10%, maka penjualan sabunnya akan turun sebanyak 20%. Nah, gimana nih elastisitas dari dua produk ini? Kita lihat. Jadi elastisitas sampo kita hitung dengan rumus yang tadi dengan memasukkan informasi yang kita ketahui dari soal. Jadi percentage in quantity sold-nya berkurang 15% jika harganya naik 10%. Setelah kita olah dalam rumus ini, kita menemukan bahwa ternyata elastisitas sampo adalah minus 1,71%. Lalu kita masuk ke elastisitas sabun. Nah, di elastisitas sabun ini kita melihat bahwa ternyata tadi percentage in quantity sold-nya akan turun 20% jika dia menaikkan harga sebanyak 10%. Maka kita menemukan bahwa ternyata elastisitas sabun adalah minus 2,34. Nah, ketika kita membandingkan antara elastisitas sabun dan sampo secara absolut atau mengabaikan angka minus, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata elastisitas sabun lebih tinggi daripada elastisitas sampo. Maka kita masuk ke gimana sih kalau kita udah tahu berapa elastisitas dari sebuah produk, bagaimana cara menentukan harga yang tepat untuk produk tersebut. Maka kita menggunakan rumus yang namanya profit maximizing price.
Jadi profit maximizing price ini adalah 1 ditambah min 1 per 1 tambah elastisitas dikali dengan variable cost per unit. Nah, kita masuk ke contoh soal yang tadi. Jadi, berapa harga yang tepat untuk menjual produk sampo jika variabel cost sampo ini adalah $2 per unit dan elastisitas yang udah kita hitung tadi adalah minus 1,71. Nah, maka kita masukkan informasi ini ke dalam rumus profit maximizing markup on variable cost. Nah, kita ketemu bahwa ternyata profit maximizing markup untuk sampo adalah 1,41 atau 141%. Nah, gimana cara menentukan harganya? Kita mengalihkan variable cost dengan profit maximizing markup yaitu 141% ditambah dengan variable cost yaitu $2. Jadi kita menemukan bahwa ternyata profit maximizing price untuk sampo adalah $4,82. Selanjutnya, kita masuk ke contoh untuk sabun. Jadi, berapa harga yang tepat untuk menjual produk sabun jika variabel cost sabun ini adalah $0,4 per unit dan elastisitas sabun yang telah dihitung tadi adalah minus 2,34. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan ke rumus profit maximizing markup untuk menemukan markup yang tepat. Nah, untuk sabun ternyata kita temukan hasil 0,75 atau 75%. Maka, kita mencari profit maximizing price dengan mengalihkan 75% dengan $0,4 ditambah dengan $0,4. Jadi, kita ketemu bahwa ternyata harga yang tepat untuk sabun adalah $0,7. Nah, itu dia tadi contoh untuk menentukan harga berdasarkan elastisitas. Jadi sekarang kita masuk nih ke menentukan harga produk berdasarkan cost. Jadi menentukan harga produk berdasarkan cost itu, kita akan mencari biaya produksi dari sebuah produk dengan menghitung biaya material, labor, dan FOH-nya. Lalu kita melakukan markup dari cost atau biaya produk tersebut. Nah, metode ini biasanya disebut dengan metode cost base. Jadi gimana caranya? Contohnya nih, saya kasih contoh yang simple dulu. Jadi, misalnya nih, sebagai mahasiswa baru, Anita pengen coba jualan puding yang lagi tren di Instagram. Tapi, dia bingung nih nentuin harga puding ini. Maka, dia menjadikan biaya bahan untuk membuat puding ini sebagai acuan dalam menentukan harganya. Jadi, berikut adalah rincian biaya Anita. Jadi, misalnya biaya bahan Rp5.000 per unit. Total biaya packaging adalah Rp500 per unit. Jadi total biaya untuk memproduksi puding ini ternyata adalah Rp5.500 per unit. Jadi jika Anita dia ingin mendapatkan keuntungan nih 50%, berapa harga jual yang harus dipakai? Maka dia sisa mengalihkan 50% dikali 5.500 ditambah 5.500. Nah, kita dapat hasilnya ternyata selling price yang tepat buat puding jika ia ingin mendapatkan keuntungan 50% adalah Rp8.250. Nah, kita masuk ke contoh lain dari cost base ini. Misalnya nih, sebuah perusahaan memiliki rincian biaya sebagai berikut. Direct material $6, direct labor $4, variable manufacturing overhead $3, dan seterusnya. Nah, misalnya perusahaan ini akan memproduksi dan menjual 10.000 unit produk. Nah, markup yang dia inginkan adalah sebesar 50%. Maka berapa harga jual produk nantinya? Kita lihat ya. Jadi, pertama kita hitung dulu nih, berapa sih biaya untuk memproduksi produk ini. Lalu nanti kita tambahkan 50% dari biaya tersebut. Maka kita hitung nih, direct material $6 ditambah direct labor $4 tambah variable manufacturing overhead $3 dan ditambah fixed manufacturing overhead $7. Nah, $7 ini dapat dari mana? Dari 70.000 fixed manufacturing overhead tadi dibagi dengan 10.000 unit yang ingin diproduksi pada periode ini, maka per unitnya adalah $7. Nah, unit product cost, maka kita menemukan nih totalnya untuk memproduksi produk ini adalah $20. Nah, maka kita untuk mencari harganya kita sisa mengalihkannya nih dengan 50%, maka kita temukan hasil $10. Nah, $10 ini kita jumlahkan dengan $20. Nah, kita temukan bahwa selling price yang tepat untuk produk ini jika ingin mendapatkan markup sebesar 50% adalah $30 per unit.
Nah, itu dia salah satu contoh untuk menentukan harga berdasarkan cost dari sebuah produk. Nah, guys, nama gue Foni, salah satu tutor di Tutor Aja. Thank you banget ya buat kalian yang udah nonton video ini. Jika kalian mau mendapatkan video pembelajaran menarik lainnya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini ya, untuk mendapatkan video-video menarik seperti ini. See you on our next video!